Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Mansur Channel. Dan sebenarnya udah bikin, cuma harus bikin lagi dari nol karena belum di share screen, sakit hati. Tapi yang mau gimana lagi? Ulang lagi dari nol. Oke, kita ini bahas reciprocal space ya teman-teman. Kita bahas ruang kisi balik. Nah, tadi kan di si pertemuan sebelumnya kita udah belajar tuh kan kristal kan di dua ruang. Yang pertama di real space ya kan. Yang kedua di reciprocal space. Nah, sekarang kita akan bahas di reciprocal space ini teman-teman. Nah, bedanya apa sih? Gitu kan. Nah, kalau di real space kita itu berbicara tentang posisi atom dan sebagainya. Dan kan vektor kisinya kita punya yang tadi itu R sama dengan berapa? N1 A1 tambah N2 A2 tambah N3 A3, di mana N itu bilangan bulat, ya kan? Secara singkatnya, reciprocal space juga sebenarnya itu sebuah ruang yang kita itu untuk apa ya? Dia untuk menjelaskan properti yang lain. Dia namanya reciprocal karena terbalik. Tapi nanti nanti kita akan masuk ke situ. Jadi kita bahas dulu reciprocal space. Intinya dia juga sama, punya vektor juga. Dia juga periodik. Biasanya ditulisin M1 B1 ya sama tambah M2 B2 tambah M3 B3. Di mana M itu sama dengan bilangan bulat. Sebenarnya sama aja ini, cuma B itu artinya vektor di ruang reciprocal space. Ini juga bisa kita tulis jadi HB1 tambah KB2 tambah KB3 L B3. Ada juga yang nulis kalau di buku kita tuh V1 B1 tambah V2 B2 tambah V3 B3. Ya gitu intinya sama. Ini menggambarkan sebuah vektor kisi di ruang balik, di ruang kisi balik. Nah, oke. Sekarang kita gini. Kalau tadi kan kita bahas di real space itu kita ada unit cell kan. Ada unit cell, ada kisi, ada kisi vektor, kemudian ada kisi parameter juga, basis. Nah, ada basis, terus kemudian ada apa? Ada kisi parameter ya kan? Lattice parameter atau kisi konstan sama aja. Nah, di reciprocal space juga sama selayaknya, kecuali dia nggak punya basis. Karena basis itu kan atom. Di ruang kisi balik itu nggak ada atom, yang ada karena dia adalah ruang momentum, tuh, teman-teman. Lebih abstrak lagi. Jadi, unit cell kan kita ada yang primitif, ya kan? Ada yang konvensional. Primitif yang mengandung satu kisi. Kan tadi kita juga ada cara menentukan sebuah primitif unit cell yang khusus yang namanya Wigner set cell. Masih ingat ya? Yang dari pilih salah satu titik, kemudian tarik titik terdekat, kisi terdekat, kemudian tarik garis potong apa tegak lurus masing-masing garis tersebut nanti membentuk dua unit cell Wigner cell dengan satu kisi. Nah, intinya gitu. Nah, kalau dipindah ditransformasi ke reciprocal space, Wigner set cell, primitive cell ini di unit cell di ruang real ini, itu akan jadi Brillouin zone, Brillouin sebetulnya. Biasanya Brillouin tapi disebutnya Brillouin zone. Kan aneh ya.
Pernah dengar lah ya. Brilliant zone itu apa? Brilliant zone itu adalah primitive cell di reciprocal space. Sebenarnya lebih benarnya first. Ada firstnya. First ada itu yang pertama. Jadi nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Semakin besar gitu. Kisi, set diubah ke ruang reciprocal. Dia juga akan jadi reciprocal lattice. Ruang kisi balik. Sebenarnya gitu. Begitu juga ini. Set akan menjadi reciprocal lattice vector. Kemudian basis dia tidak ada karena dia atom kan. Kalau di sini kita beda lagi. Angka. Nah, lattice parameter kan kita awalnya A. Panjang universalnya kan itu pakai A. Atau kalau tiga dimensi ada A, ada B, ada C ya kan. A1, A2, A3. Kalau ke sini kita itu jadi 2V per A. Gitu teman-teman. Jadi misal, ini tak tulis di bawah ya. Misal kita punya ruang, ini kan vektor X kan. Dia kan posisi. Jadi min 2A, ini kalau di ruang real ya. 2A, min A, 0 kan periodik. A, terus 2A, terus titik. Kalau di ruang kisi balik, itu. Lihat, beda kan. Kan bukan 2A lagi, tapi jadi 2V per A. Ya kan? Kemudian min 2V per A, kemudian 0, kemudian 2V per A, kemudian 2V per A, dan seterusnya. Atau dalam kata lain, kalau perpindahannya apa? Pindahan translasinya kan kalau di ruang isi itu kan X tambah A. Kalau di ruang isi balik itu K, K tambah 2V per A. Ya itu gitulah. Ya, periodiknya segini, periodiknya kalau ruang real itu A aja. Gitu. Sebenarnya sederhananya gitu. Kita pakai sederhana-sederhana aja. Nah, kemudian apa hubungan antara isi balik, vektor kisi balik dengan vektor kisi di ruang real itu diatur oleh persamaan E, I, G yang tadi dikali R itu harus sama dengan satu. Ini persamaan nggak bakal dipakai. Ini kayak cuma oh, buat penting sebagai definisi aja. Jadi reciprocal space itu, reciprocal lattice atau kisi balik itu didefinisikan kalau dia memenuhi persamaan ini. Gitulah intinya. Tapi nggak perlu pusing-pusing, abain aja. Kita lanjut. Nah, kita kembali dulu. Kita kan tadi kita bisa mendapatkan ruang kisi balik, vektor kisi-kisinya ini dari ruang real. Nah, ada beberapa cara, ada banyak cara. Yang kita akan kenal di sini tiga. Tapi yang akan sebenarnya kita benar-benar pakai itu sebenarnya cuma satu. Oke, yang pertama yang kalian udah kemarin di tutorial pertama apa? Pertama, cara transformasinya kita bisa pakai Fourier transform, ya kan? Saya bentar. Fourier transform. Masih ingat lah ya, Fourier transform. Selain itu, seset diubah akan menjadi ini. Kemudian kita bisa pakai lattice plane apa bidang. Ini nanti hubungannya sama index Miller, tapi nanti ini jelasin dikit aja karena tidak terlalu dipakai juga. Mungkin akan nanti masuknya di wave diffraction. Kemudian ada satu cara lagi yang bisa dipakai itu pakai hubungan matematis. Itu kita pakai AI, ini vektor ini ya, vektor I didotkan dengan BJ sama dengan 2V delta Kronecker IJ. Nah, ini yang akan kita pakai.
Ini hubungan antara ini. Oke, kita mulai dulu Fourier trans. Oke, Fourier transform. Kita gak usah jelasin dalam-dalam, udah tahu lah ya Fourier transform di matematika fisika 2 kayaknya. Ini juga kayaknya nggak pernah muncul juga di soal. Intinya kalau ada ya rumusnya kan paling apa? Misal kita punya fungsi density dan kita masukin Fourier transform, kan intinya integral dx EIKX dikali fungsi tersebut. Nah, kalau ini dihasilin nanti hasilnya jadi intinya itu. Tapi ini abain aja. Ini nggak akan pernah, bukan nggak akan pernah sih nggak tahu juga ya. Tapi selama UTS nggak pernah pakai Fourier transform. Kemudian ada kita bisa pakai lattice plane yang tadi plane. Plane itu apa bidang. Mungkin kalian harus apa harus paham dulu. Asumsi-asumsi kan udah pada paham indeks Miller. Intinya kalau belum tonton dulu video yang indeks Miller. Misal kita punya apa namanya? Punya unit sel gitu ya. Terus unit sel tersebut punya lattice family, kisi apa? Lattice plan family, family lattice plan. Jadi dia punya bidang. Intinya jadi family lattice plan itu dia bidang yang sejajar di dalam bidangnya tersebut. Nah, jarak antara bidang satu ke bidang lain yang satu family itu kita bisa tulis hubungannya dengan D, jarak bidang satu ke bidang lainnya itu sama dengan 2V per G atau ini panjang dari apa isi vektor di ruang sebalik itu intinya ini hubungan antara apa jarak antara bidang yang satu keluarga kan gak enak ya kalau bahasa Indonesia. Family lattice plan family keluarga satu bidang boleh bidang yang satu keluarga gitu jaraknya itu antar bidangnya itu di relasinya itu pakai ini penuh ada penurannya dan ya tidak akan dijelaskan juga tidak lebih. Nah yang ketiga ini yang bisa kita pakai yang biasa kita untuk mentransformasikan primitif kisi vektor kisi ruang real ke primitif ruang reciprocal space atau kisi balik. Hubungannya ini juga ada penurunannya sebenarnya, tapi hubungannya itu kita pakai AI dot BJ sama dengan 2V delta Kronecker IJ. Intinya, delta Kronecker IJ kan, delta Kronecker kan kalau I sama dengan, eh, kalau I sama dengan J maka sama dengan satu. Kalau I tidak sama dengan J maka sama dengan nol gitu kan. Tapi kita gak akan menurunkan lama-lama. Kita langsung saja dari segala perturungan akhirnya didapatkan rumus primitif kisi vektor di ruang kisi balik itu sebagai berikut. B1 sama dengan 2V A2 cross A3 dibagi A1 dot A2 cross A3. B2 sama dengan 2Pi eh, berapa ya? A3 cross A1 berarti dibagi A1 cross A2 dot A2 cross A3 B3 sama dengan 2Pi A1 cross A2 dibagi A1 A2 cross A3. Atau kalau kita lebih singkatin lagi, sebenarnya kan yang bawah ini kan volume primitif sel ya. Jadi kita sebenarnya bisa tulis juga 2V A2 cross A3 dibagi Pi. Bisa juga gitu. Tapi ya sama aja.
2V A3 cross A1 V. Jadi misalnya ada soal diketahui vektor kisi di ruang real gini gini gini. Bagaimana vektor kisi di ruang kisi baliknya seperti gitu. Nah, kita pakai rumus ini. Tuh, berapa? A1 plus A2 per V volume. Ini kan rumus primitif volume. Oke, udah. Kemudian, udah sebenarnya teman-teman, kisi balik tuh nggak banyak-banyak amat. Yang penting kita paham apa ini aja. Sebenarnya kayaknya rumus yang bakal dipakai ini doang nih. Sama konsep-konsepnya paling. Gitu. Coba kita sekarang contohnya masuk. Kita pakai apa rumus yang tadi, rumus ini. Kita langsung pakein ke simple cubic. Jadi kita reciprocal lattice to simple cubic isi. Kan kalau primitif kubik itu kan kita punya primitifnya, primitif kisi vektornya kan A1 sama dengan AX, ya kan? Kemudian kita punya A2 sama dengan AY, ya kan? Kemudian kita punya A3 sama dengan AZ. Nah, kalau kita transformasikan pakai rumus yang tadi yang B1 sama dengan bla bla bla, B2 sama dengan bla bla bla, B3 sama dengan bla bla bla, dan masukkan gitu ya. Kemudian kita proses, thread, thread. Singkat cerita, didapatkan primitif di reciprocal space, primitif reciprocal lattice vector itu didapatkan B1 sama dengan 2V per A X. Nah, kemudian B2-nya didapetin 2V per A Y. Kemudian B3-nya kita dapetin 2V per A Z. Oke, ini masih normal lah ya, masih normal. Reciprocal lattice di itu masih sama-sama juga juga simple cubic. Nah, kemudian kita sekarang lanjut ke yang BCC-nya. Kita punya reciprocal lattice, kita aplikasikan ke BCC. Kan BCC primitifnya, kalau kita jadiin primitif, vektor kisinya, kita punya A1 sama dengan per 2 min X tambah Y tambah Z. Kemudian kita A2-nya punya A per 2 X min Y dan tambah Z ya kan. Kemudian kita punya A3-nya yaitu A per 2 X plus Y min Z. Nah, ini kan primitif vektor isi di BCC. Nah, kalau kita lakukan seperti tadi, kita masukkan ke rumus B1, B2, B3. Ini di buku kita udah ada sih, tapi ditulis saja di sini. Ya. Itu ternyata akan menghasilkan primitif kisi vektor yang dia itu FCC. Nah, kan unik kan? Jadi B1-nya dia 2V per A Y tambah Z, B2 2V per A X tambah Z, B3 2V per A X tambah Y. Kalau ini kan ini FCC kan, X tambah Y aja. Jadi di reciprocal lattice-nya di BCC itu jadi FCC. Gitu.
Nah, yang FCC itu kebalikannya, dia malah jadi BCC. Coba kita tulis aja ya, biar rada kabut. Tetap yang sekarang yang FCC. FCC lattice kita punya primitif A per 2. Ya ini A1-nya ya. A1-nya sama dengan A per 2 Y tambah Z. Dan A2-nya A per 2 X tambah Z. Kemudian A3-nya A per 2 X tambah Y. Ketika kita masukkan ke rumus tadi B1, B2, B3, nah kemudian kita akan melahirkan anak gitu, yang didapatkan B1-nya itu sama dengan 2V per A min X sama seperti yang BCC tambah Y tambah Z kan BCC kan B2 sama dengan 2V per A X min Y plus Z dan B3 kita dapetin 2V per A X tambah Y min Z. Nah, ini kan BCC kan. Jadi kalau resiprokal lattice itu dia yang FCC dia jadi BCC. Begitu teman-teman. Udah sebenarnya teman reciprocal space itu cuma sedikit aja. Jadi dia tuh kayak intinya. Tapi sebenarnya kompleks ya kalau kita udah masuk ke dalam. Nanti ini tuh manfaatnya nanti kita buat kalau kalian masuk di komputasi material itu kita buat nentuin band structure atau band gap ya band structure untuk memodelkan apa struktur elektronik dan sebagainya itu kita pakai reciprocal space. Jadi somehow reciprocal space itu kenapa reciprocal namanya kan reciprocal balik ya kan. Indonesianya ya. Ini kan kebalik tuh A-nya di bawah. Jadi kalau kita punya semakin besar apa unit sel di ruang real itu malah jadi kecil di ruang reciprocal dan somehow ini tuh useful untuk menjelaskan properties beberapa properties di material gitu teman-teman. Udah gitu aja sih yang perlu diperhatikan ya ini aja. Jadi untuk transformasi itu ada 3 cara ini. Tapi yang kita pakai kayaknya ini aja. Udah gitu aja. Terima kasih, oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu, teman-teman. Terima kasih.